Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang penutupnya dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono, yang juga ada 2 kali jadi PLT Gubernur. Tanpa pilkada. Tanpa pilkada. Itu sama dengan Presiden ALC, tanpa pemilu. Baik, terima kasih Bang Karni. Selamat malam untuk semuanya. Ya, di pembicara terakhir itu lebih banyak merangkum kayaknya ya. Yang pertama mengenai posisi dulu. Dalam judul RAPBD 1 itu serangan pertama untuk Anies Sandi. Itu saya kira itu ya. Saya sebagai Dirjen Oda, pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dalam posisi baik yang menyerang maupun membela yang diserang. Itu posisi dulu yang jelas. Karena itulah posisi saya berada di tengah duduknya ini. Saya kira mungkin itu Pak ya. Pakai terakhir pula Pak. Saya kira dan terakhir lagi kan. Ya. Sepertinya begitu saya lihat tadi. Udah 17 kali dihitung tadi. Baik yang enggak, udah sesuai dengan suara aja. Iya. Baik, yang pertama saya kira kita ingin lihat besok paripurna menyelesaikan RAPBD. Saya kira tidak ada alasan tidak selesai. Kalau besok tidak selesai, sebulan sebelum tahun anggaran baru, itu resiko kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan DPRD semua gajinya 6 bulan tidak dibayar. Itu sanksinya. Itu sanksi yang tegas dalam Undang-Undang 23 2014. Jadi mau nggak mau besok paripurna kan harus selesai. Ini sanksi untuk seluruh daerah, tidak hanya di DKI. Karena itu besok jadwal terakhir untuk pembahasan sebenarnya. Dan saya yakin sepertinya ini mulus-mulus saja. Karena perannya sudah hari ini juga toh sudah clear. Kalaupun besok ada interupsi, ya, saya kira itu bagian dari dinamika demokrasi. Yang pertama saya ingin memberikan clear bahwa semua yang terjadi hari ini yang RAPBD itu adalah buah dari sebuah proses mekanisme perencanaan yang kita terapkan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 25 2004, khususnya adalah mekanisme bottom up planning dari bawah ke atas dan top down policy. Kawinnya adalah di pembahasan kalau DKI, di pembahasan RAPBD di provinsi. Itu kawin. Kawinnya apa? Yang dari atas ke atas, dari atas ke bawah, seperti pesan-pesan untuk Asian Games, pesan-pesan untuk mengamankan program strategis nasional, ya, oleh Presiden. Ini tidak boleh ditawar lagi, seperti menyelesaikan MRT, LRT, dan seterusnya itu. Itu program yang strategis nasional yang harus dilaksanakan oleh DKI. Sekalipun sebagian anggaran rakyat DKI harus berkontribusi untuk itu. Itu namanya top down. Lah bottom up-nya kebetulan saya ikut mengawal dan bagian dari proses ini secara moral saya ikut bertanggung jawab juga, ya, paling tidak secara moral, karena proses 2018 APBD ini proses dari bawah, dari mulai RT naik ke RW, kelurahan, kecamatan sampai ke kota kabupaten. Kebetulan sebagai PLT Gubernur DKI saya yang memfasilitasi prosesnya itu. Jadi bottom up planning ketemulah sekarang di forum yang besok itulah final daripada proses RAPBD. Tapi di atas langit masih ada langit. Perdebatan DPRD dengan eksekutif ujungnya akan balik ke Kementerian Dalam Negeri. Ya kira gitulah. Ya. Mau 74 lanjut atau dicoretkan tergantung kepada pembina di pusat. Kan kira-kira itu Pak. Jadi tentunya kita harus mendengarkan semua suara. Itu namanya adalah evaluasi. Dan kita tidak juga gegabah dalam memberikan evaluasi. Jadi posisi yang buah daripada proses bottom up planning dan top down itulah kemudian RAPBD. Pertanyaan sentralnya yang tadi disampaikan sekalian adalah RPJMD itu belum selesai. Rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun belum selesai. Padahal untuk menyusun APBD itu harus berdasarkan RKPD, ya, rencana kerja pemerintahan daerah pada tahun 2018 Anies Sandi ini. Berarti tahun pertama dari RPJMD.
Pertanyaannya, sah apa tidak? Lalu dasarnya apa nyusun APBD sekarang ini? Wong RPJMD-nya belum selesai, yang 5 tahun, tahunannya juga belum selesai. Itu pertanyaan yang tadi kemudian disampaikan. Berarti kalau APBD nggak punya dasarkan RKPD, bagaimana sistem e-budgetingnya? Ini adalah isu sentral di masa transisi. Ya, karena itu saya tegaskan, tetap jawabannya sah. Karena mengantisipasi adanya transisi ini, Bapak Mendagri telah mengeluarkan Permendagri nomor 32 tahun 2017 tentang penyusunan RKPD rencana kerja pemerintah daerah 2018. Ya, di pasal 8 dikatakan apabila RPJMD belum ditetapkan, maka yang diperhatikan adalah visi dan misi gubernur dan wagub terpilih. Jadi tidak masalah tanpa RKPD, tapi sudah mulai mengarah kepada visi dan misi sekalipun RPJMD belum selesai. Saya kira itu titik solusinya. Pertanyaannya, seberapa jauh visi dan misi Anies Sandi itu terekod atau terakomodasi di dalam APBD 2018? Jawabannya dari Gerindra tadi, Mas Sarip, berapa? 7 triliun, sekitar 10% dan seterusnya. Saya yakin ya mungkin kalau itu 7% atau lebih, paling sedikit 10%. Karena semua program transisi ini, inilah prosesnya dari bawah di zaman gubernur sebelumnya. Jadi sulit untuk memasukkan. Pertanyaan kedua, kalau tidak ada RKPD, boleh nggak memasukkan program-program baru yang tidak ada di RKPD? Oh, RKPD nggak ada, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya nggak usah ragu-ragu. OKOC nggak ada dibaca RKPD belakang, nggak ada. Sifatnya boleh. Yang sifatnya mendesak itu satu boleh. Mendesak boleh. Yang kedua, kemudian misalnya mendesak memang kebutuhannya ada sesuatu yang diakomodasikan karena kesepakatan dengan dewan. Itu yang posisi pertama. Jadi dengan Permendagri nomor 32 tahun 2017 memberikan legitimasi RKPD sehingga tidak usah ragu-ragu baik DPRD maupun eksekutif khususnya bahwa APBD ini tidak legal atau ada yang persoalkan dasarnya RKPD apa. Jadi cukup diterjemahkan dari visi misi Anies Sandi dan ini hanya berlaku pada masa transisi saja. Ya, berikutnya harus RPJMD segera diselesaikan, kemudian RKPD berikutnya harus segera dijabarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang isu-isu sentralnya ketika ditanya setelah selesai besok, yakin besok malam eksekutif pasti sudah menyampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi karena mengejar waktu dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Mendagri mengevaluasi RAPBD DKI Jakarta? Boleh nggak dicoret? Jawabannya boleh saja. Dulu di zaman saya PLT Gubernur, saya juga menyampaikan RAPBD ke Kemendagri, ya. Kemudian pernah juga dicoret. Seperti kolam ikan DPRD. Ya, ini kembali ke kolam ikan dulu, Pak. Dulu itu sudah diusulkan nilainya 579 juta dan itu dicoret jadi 0. Tahun ini muncul lagi kolam ikan 620, dicoret lagi, Pak. Jadi dalam hal ini fungsi pengawasan Kemendagri juga berjalan. Ini contoh konkret. Dulu disampaikan gaji sopir ketua DPRD 4,6 miliar kita coret. Rehab rumah dinas ketua DPRD 1,4 kita coret. Jadi kalau ada yang nggak benar, di atas langit ada langit. Kemendagri menjadi kunci untuk pengendalian APBD seluruh Indonesia termasuk DKI. Itu kunci pertama yang kita sampaikan. Lalu kemudian di dalam apa yang kita evaluasi sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2017, ya, itu Permendagri di mana setiap tahun kita mengeluarkan namanya pedoman, Pak Bang Karni, pedoman penyusunan APBD. Termasuk DKI berpedoman pada Permendagri ini yang kita evaluasi yang pertama supaya tahu besok kalau sudah disampaikan ke Kemendagri. Pertama adalah sinkronisasi dokumen perencanaan, ya, dan dokumen anggaran. Kalau namanya RPJMD, RKPD itu dokumen perencanaan. Jadi dalam teori planning, programming, and budgeting system lalu disinkronkan. Dokumen perencanaan sudah sama nggak, sinkron nggak dengan dokumen anggaran, yaitu APBD. Itu yang pertama kita evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada di dalam RKPD, kita juga masih melihat hal-hal terkait dengan bencana dan darurat itu diperbolehkan. Poin kedua yang dievaluasi dari sisi pendapatannya.
Ya, itu ada 3 poin: PAD, dana perimbangan, dan dana lainnya. Dari segi pendapatan asli daerah, kita cek dulu, ada nggak Pemda DKI ini mengeluarkan atau menghitung PAD dari pajak yang tidak punya dasar hukum. Jangan-jangan ada pajak diambil dari hal yang tidak dasar hukumnya. Oleh pusat sudah dibatalkan undang-undangnya, kok masih jadi dasar perda untuk mengambil pajak misalnya. Itu juga kita kontrol. Kalau ada, terpaksa kita coret asumsi PAD. Kedua, kemudian juga pajak yang membebani investasi atau masyarakat. Itu juga kita cek dari sisi pendapatan. Kedua, dari segi perimbangan. Jadi kalau Bapak sekalian melihat APBD DKI, ini berani naikkan dari 71, sekian pada saat jadi PLT gubernur, naik menjadi 77. Ini adalah APBD yang optimis. Kenapa demikian? Karena ada keberhasilan Pemda DKI yang sekarang ini, keberanian didukung dengan terobosan dari Dinas Pajak dan Retribusi DKI melalui dukungan KPK dan BPK untuk kemudian mencairkan atau mengambil anggaran-anggaran pajak yang nunggak selama ini, yang kemudian dikejar dan ternyata bisa berhasil sampai beberapa triliun, sehingga kalau APBD-nya 77 tetap masuk akal. Itu yang pertama, yang saya kira tidak mempersoalkan angkanya ya. Makin banyak kan juga bagus, karena dia optimis pendapatan bisa diperoleh. Kemudian itu dari segi perimbangan, dan juga dari segi dana alokasi khusus, APBD DKI mendapat suntikan dari dana alokasi khusus yang cukup besar, sehingga kenapa mendongkrak angka 77. Banyak yang persoalkan angka 7 kenaikan, itu saya kira hal yang masih wajar ya. Pendapatan sekarang dari segi kebijakan belanja, yang kita juga sama, kita cek ada nggak dasar hukum ya, tidak ada duplikasi antara anggaran dengan SKPD yang lainnya, itu juga kita cek. Kemudian hibah bansos, ini juga akan luar biasa di DKI ini, tadi sudah dipersoalkan, saya tidak akan mengulang kembali. Di dalam penyampaian hibah ada satu kesalahan selama ini Pemda, umumnya tidak pernah dicek proposal itu. Jadi proposal dicek di belakang meja, harusnya dicek secara fisik ke lapangan, alamatnya ada nggak, pengurusnya, itu sampai ke lapangan, Pak Ngerti. Jadi dengan nilai 1,7 triliun hibah yang akan disampaikan, itu SKPD harus ngecek sampai ke lapangan. Ini saya kira kalau nggak cek salah. Nah, sedangkan tata caranya tetap tergantung perkada. Jadi kita nggak bisa membandingkan daerah satu dengan daerah yang lain karena tata caranya diatur dalam perkada. Kemudian belanja pegawai, saya kira juga kenaikan luar biasa. Untuk gaji TKD, DPRD itu juga luar biasa, karena termasuk apalagi perjalanan DPRD ada kenaikan yang cukup luar biasa ya. Per hari kalau gubernur wagub pergi jalan-jalan dengan DPRD juga itu 5 juta per hari untuk pimpinan. Kalau anggota 4 juta per hari. Makin lama perjalanan makin banyak diperoleh. Itu ada mengakibatkan kenaikan yang luar biasa, dan itu sebenarnya tidak bisa kita menyalahkan hanya Anies Sandi, karena pergub yang tanda tangan adalah Pak Jarod, yaitu dengan pergub 1005/2017. Itu pergubnya, sehingga menimbulkan implikasi angka yang gede ini, karena pergub sebelum mengakhiri masa jabatan, pergub ini terbit dengan nilai sekian. Namun demikian, kalau DPRD DKI juga bertekad untuk tidak memaksimumkan anggaran, bisa, karena itu ada kelas-kelasnya, mau frekuensi maksimum, sedang, atau minimum. Itu tergantung, walaupun pergub ada, tergantung kepada DPRD DKI sendiri. Rupanya DPRD DKI memilih angka yang maksimum. Rapatnya sampai 3 kali, pagi, siang, malam. Perjalanan hampir seminggu sekian kali. Jadi itu tergantung kepada nama itu daripada DPRD sendiri untuk meminimumkan anggaran, walaupun pergubnya sudah memberikan ruang untuk diisi gitu. Kalau semua maksimum, ya pasti anggarannya akan melejit. Saya kira itu intinya. Dibanding dengan eselon 1 di pusat, luar biasa. Per diemnya DKI 5 juta, 4 juta, Pak Bestari ini kalau di eselon 1 seperti saya ini cuma 450.000. Jadi memang gapnya tinggi. Seleranya juga tinggi. Seleranya juga tinggi. Saya kira itu poin evaluasi Bang Karni. Kemudian yang terakhir, saya kira melihat berbagai persoalan ini, yang paling penting saya ingin mengingatkan soal TGUP tadi. TGUP ini yang paling disorotan. TGUP itu ibarat sebuah jari, ya, sebuah jari. Ini posisinya. Jari itu SKPD,
Maka TGUP yang harusnya dilakukan adalah di sela-sela di antara 5 jari ini, sehingga tidak akan menabrak, dan jangan sekali-kali melakukan tugas yang dikerjakan oleh SKPD. Ini akan riskan, karena apapun juga kepala SKPD juga orangnya gubernur, karena SK-nya dari gubernur. Jadi asumsi-asumsi ini juga harus dilihat, dia mengisi celah-celah. Contoh, ketika Jakarta tidak mampu WTP tapi WDP, dan untuk mengejar ke WTP boleh ada staf khusus ahli per WTP-an untuk mengejar supaya bisa WTP. Ini contoh konkret, tidak akan tabrakan karena nggak ada SKPD berjudul dinas WTP, ya, tidak ada. Ini bisa masuk. OKOC bisa masuk. Jadi cari celah-celah yang memang tidak memungkinkan tabrakan dengan dinas, saya kira gitu. Yang kedua, hindari gubernur bayangan. Apa itu artinya? Kalau salah mengelola dalam petunjuk atau kode etik TGUP misalnya nanti kelak, ini bukan soal jumlah banyak atau sedikit, itu bisa menimbulkan gubernur-gubernur bayangan. Pengalaman juga di daerah lain lah, saya kira gitu. Itu orang yang dipercaya gubernur cenderung kalau ke dinas, saya pasti atas nama gubernur. Kadang-kala gubernur nggak merintahin A, dia bilang A. Jadi kadang-kala pinjam nama itu terjadi. Kalau itu terjadi, resikonya ya ke SKPD jadi bingung. Jadi lebih kepada bagaimana memanage jumlah yang banyak itu supaya tidak tabrakan dengan SKPD, tidak menimbulkan disharmoni, dan tidak demoralisasi, menyebabkan SKPD merasa, oh kami kok nggak dipercaya karena ada orang yang SKPD bayangan tadi. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Karena itu kembali bukan soal jumlah 73, tapi lebih bagaimana mengatur ini supaya membantu percepatan program Pak Gubernur ini. Saya kira itu semangat TGUPP. Namun demikian, satu lagi, Bang Karni, kalau ini diterjemahkan dipaksakan jumlah 74, maka Pergub nomor 411 tahun 2016, kebetulan yang tanda tangan saya sehingga saya tahu, jumlah 15 harus kemudian diganti. Pergub baru harus diterbitkan, baru itu legal. Kalau tidak akan menjadi temuan. Itu saya hanya mengingatkan saja perlunya penggantian Pergub tersebut. Dan juga di dalam apa yang namanya Pergub tersebut, mohon juga bisa ditambahkan berbagai penjelasan, penegasan yang menyangkut juga tugas dan kewenangan pokok tadi daripada TGUPP yang lebih jelas, karena jumlahnya banyak. Pertanyaan jumlah lagi, saya ingin logika saja yang terakhir. 73, ada hitungannya. Sebenarnya idealnya ini, itu adalah 45. Idealnya kalau boleh diminta isyarat. 45 itu dihitung dari 5 orang per kabupaten kota kali 6, 30. 30 tambah 15 provinsi ketemunya 45. Kira-kira itu intinya lah, itu yang paling ideal. Tapi kalau Pak Anies Sandi pengen 73, ada selisih 28 orang, mungkin berarti harus kita baca ada niat yang paling sungguh-sungguh dari gubernur dan wakil gubernur baru itu untuk mempercepat pembangunan DKI Jakarta. Mudah-mudahan penambahan ini terjemahannya adalah sebuah keinginan besar untuk mempercepat pembangunan di Jakarta. Saya kira itu, terima kasih. Baik, pemirsa, kesimpulan dari Pak Dirjen Otonomi Daerah bagus sekali. Jadi persoalannya bagaimana yang harusnya, bagaimana yang terjadi, dan bagaimana ke depannya. Seorang pemimpin yang baik haruslah mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang melebihi tanggung jawab dia sendiri, dan sebaliknya mengambil apresiasi lebih kecil dari yang seharusnya dia dapatkan. Ronald Glasgow, Amerika. Kita ketemu LC akan datang.